Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Prisawida Indarni Masfufah. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang kelembagaan pendidikan Islam. Pengertian lembaga pendidikan Islam. Apa itu lembaga pendidikan Islam? Lembaga pendidikan Islam adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Dan perubahan yang dimaksud tentu dilandasi dengan nilai-nilai Islami. Yang kedua, tujuan lembaga pendidikan Islam. Tujuan lembaga pendidikan Islam maka tidak terlepas dari tujuan pendidikan Islam itu sendiri. Tujuan pendidikan Islam digali dari nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Menurut Muhaimin, lembaga pendidikan Islam secara umum bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayalan, dan pengamalan serta peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lembaga pendidikan Islam mempunyai tujuan untuk mengembangkan semua potensi yang dimiliki manusia itu, mulai dari tahapan kognisi, yakni pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap ajaran Islam. Untuk selanjutnya dilanjutkan dengan tahapan afeksi, yakni terjadinya proses internalisasi ajaran dan nilai agama ke dalam diri siswa dalam arti menghayati dan meyakininya. Melalui tahapan afeksi tersebut diharapkan bertumbuh motivasi dalam diri siswa dan bergerak untuk mengamalkan dan menaati ajaran Islam terhadap psikomotorik yang telah diinternalisasikan dalam dirinya. Dengan demikian akan terbentuk manusia muslim yang bertakwa dan berakhlak mulia. Yang ketiga, tugas lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam, seperti halnya pada sekolah umumnya, adalah merupakan lembaga pendidikan kedua setelah keluarga. Menurut An-Nahwi, tugas-tugas yang ditambah oleh lembaga pendidikan Islam adalah: yang pertama, merealisasikan pendidikan Islam yang didasarkan atas prinsip pikir, akidah, dan tasyri' atau sejarah yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Bentuk dan realisasi itu adalah agar anak didik beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh kepada perintah dan syariatnya. Yang kedua, memelihara fitrah anak didik sebagai insan yang mulia agar tidak menyimpang dari tujuan Allah menciptakannya. Yang ketiga, memberikan kepada anak didik seperangkap peradaban dan kebudayaan Islami dengan cara mengintegrasikan antara ilmu-ilmu alam, ilmu sosial, ilmu eksak dengan landasan ilmu-ilmu agama sehingga anak didik mampu melibatkan dirinya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, membersihkan pikiran dan jiwa anak didik dari pengaruh subjektivitas atau emosi karena pengaruh zaman yang terjadi. Pada dewasa ini lebih mengarahkan pada penyimpangan fitrah manusia. Yang kelima, memberikan wawasan nilai dan moral dan peradaban manusia yang membawa hasanah pemikiran anak didik menjadi berkembang. Yang keenam, menciptakan suasana kesatuan dan kesamaan antara peserta didik. Yang ketujuh, tugas mengkoordinasi dan membebani kegiatan pendidikan. Yang kedelapan adalah menyempurnakan tugas-tugas lembaga pendidikan keluarga, masjid, dan pesantren. Tugas lembaga pendidikan pada intinya adalah sebagai wadah untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan pelatihan agar manusia dengan segala potensi yang dimilikinya dan dapat dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Tugas lembaga pendidikan Islam yang terpenting adalah dapat mengantarkan manusia kepada misi penciptaannya sebagai hamba Allah, sebagai khalifah VRD, yaitu seorang hamba yang mampu beribadah dengan baik dan dapat mengembangkan amanah untuk menjaga dan untuk mengelola dan melestarikan bumi dengan mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan seluruh alam. Yang ketiga, jenis lembaga pendidikan Islam. Secara garis besar, lembaga pendidikan Islam dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama, keluarga.
Keluarga merupakan pendidikan yang pertama, tempat peserta didik pertama kali menerima pendidikan dan bimbingan dari orang tua atau anggota keluarga lain. Keluargalah yang meletakkan dasar pendidikan anak, karena pada masa ini anak lebih peka terhadap pengaruh pendidik. Yang kedua, sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang melaksanakan pembinaan, pendidikan, dan pengajaran dengan sengaja dan terencana. Pendidikan yang berlangsung di sekolah bersifat sistematis, berjenjang, dan dibagi dalam waktu tertentu yang berlangsung dari TK atau taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Yang ketiga, masyarakat. Masyarakat merupakan lembaga pendidikan lanjutan setelah keluarga dan sekolah. Pendidikan dimulai sejak anak-anak, berlangsung beberapa jam dalam satu hari setelah pendidikan keluarga dan sekolah. Corak pendidikan yang diterima peserta didik dalam masyarakat ini banyak sekali, meliputi segala bidang, baik pembentukan karakter, sikap, minat, pengetahuan, maupun pembentukan kesusilaan dan keagamaan. Yang keempat, contoh lembaga pendidikan Islam di Indonesia. A. Pendidikan formal. Lembaga formal merupakan lembaga yang di bawah naungan pemerintah bersifat resmi. Contoh, yang pertama, Rodotul Atfal atau Bustanul Atfal atau nama lain yang disesuaikan dengan organisasi pendirinya. Yang kedua, Madrasah Ibtidaiyah MI atau Sekolah Dasar Islam SDI. Yang ketiga, Madrasah Tsanawiyah atau MTS, Sekolah Menengah Pertama Islam atau SMPI, atau nama-nama lain yang setingkat dengan pendidikan ini, seperti Madrasah Mu'alimin Muslimat atau Madrasah Mu'alimin Atas atau MMA, dan Madrasah Aliyah MA. Yang keempat, perguruan tinggi, antara lain Sekolah Tinggi Agama Islam STAI, Institut Agama Islam Negeri IAIN, Universitas Islam Negeri UIN, atau lembaga sejenis lainnya milik yayasan dan organisasi keislaman. B. Pendidikan non-formal. Lembaga pendidikan non-formal ialah pendidikan Islam yang setiap kegiatan terorganisasi dan sistematis di luar sistem persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas. Adapun contoh dari pendidikan non-formal yaitu yang pertama, Taman Pendidikan Al-Quran, kursus-kursus keislaman, majelis taklim, madrasah diniyah, masjid, musola, langgar, surau, pesantren, dan lain-lain. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.